حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة الشيخ زين الدين المالباري وإلى خصوصا Haji Ahmad Baqi bin Qurdi وإلى خصوصا Haji Ali Mansur bin Haji Ahmad Baqi wassalamualaikum Haji Mustafa bin Haji Ahmad Baqi khususan ila ruhi Haji Iman Abdul Rahman bin Haji Ahmad Baqi khususan ila ruhi Haji Sufyan Khairuddin ghafarallahu lahum wa ja'ala maskanahum bil jannah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana 'ulumihi wa bi barakatihi wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taharatu as-saniyatu al-ghuslu wa lughatan saylanul ma'u 'ala syai'i wa syar'an saylanuhu 'ala jami'il badani bin niyati wa la yajibu fawran wa in 'asa bisababihi bi khilafin najin 'asa bisababihi. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersuci nomor 2. Yang pertama, bersucinya daripada hadas adalah berwudu. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama bahas terkait bersuci yang kedua. Wasaniyatu, dan bersuci yang kedua, al-ghuslu, yakni mandi. Huwa lughatan, yang dimaksudkan mandi menurut bahasa, saylanul ma'i 'ala syai'i, yaitu mengucurkan atau mengalirkan air pada sesuatu. Wa syar'an, dan menurut syara', hukum syara' yang dimaksudkan mandi itu saylanuhu 'ala jami'il badani bin niyati, mengalirkan atau mengucurkan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Wala yajibu, dan tidak wajib mandi itu fauran, bersegera. Wa in 'asa bisababihi, walaupun berdosa orang yang mau melaksanakan mandi itu bisababihi, dengan sebab berdosanya. Bi khilafin najsin, berbeda dengan najis. Asa bisababihi,
yang berbuat maksiat atau dosa dengan sebab orang itu bermaksiat sehingga mengeluarkan najis. Wal ashhuru fil kalamil fuqaha. Ini penjelasan terkait penggunaan atau harokat daripada lafaz al-ghuslu. Apa itu dibaca al-ghuslu yang dimaksudkan atau al-ghuslu dengan memathahkan ghainnya atau mendomahkan ghain. Kalau dibaca al-ghuslu itu apa? Kalau dibaca al-ghuslu itu apa? Kalimatnya sama, tulisannya sama. Yang berbeda adalah harokat ghainnya. Ya. Wa mujibuhu. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban yang mewajibkan atau yang mewajibkan daripada mandi itu ada berapa nanti? Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan bahasan tentang bersuci nomor 1 yaitu berwudu. Dari mulai rukun wudu, pembatalan wudu, sunnah-sunnah wudu, apa yang tidak dibolehkan kalau kita tidak punya wudu, dan lain-lain. Mudah-mudahan yang disampaikan kemarin terkait dengan wudu bisa diamalkan sedikit demi sedikit, sehingga apa yang kita dapat dalam setiap kajian itu tidak lupa. Maka harus diamalkan. Nah, yang kedua ini bersuci yang kedua, yakni mandi. Sebelum ke pembahasan ini, perlu kiranya diketahui bahwa toharoh itu ada 4. Toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah wudu. Ya. Wudu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ini mandi. Kemudian yang ketiga tayamum. Kemudian yang keempat menghilangkan najis. Kemudian media daripada bersuci ini pertama air. Air itu kalau kita bicara tentang wudu. Kemudian yang kedua debu. Debu kalau kita bicara tentang tayamum. Kemudian ada menyamak. Nanti kaitannya dengan menghilangkan najis dari kulit. Seperti misalnya bedug gitu ya. Bedug itu kan disamak. Jadi dihilangkan najisnya dengan cara menyamak namanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan sesuatu yang bisa menjadi arak. Itu cuka. Nanti itu ada perubahan alami. Kalau cuka itu didiamkan sekian lama itu bisa jadi arak, bisa memabukkan. Nah, itu nanti bahasannya di depan. Kemudian yang disebut toharo itu apa? Kita pahami dulu. Ya, yang dimaksudkan dengan toharo itu mengerjakan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Yang bisa menjadikan sahnya sholat. Nah, itu yang disebut dengan toharo atau bersuci. Baik bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, hadas kecil yaitu dengan wudu kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian dengan hadas besar, nah inilah dia bahasannya terkait dengan mandi. Ya. Kemudian suci daripada hadas besar, nah, penggunaan kalimat al-ghuslu. Nanti al-ghuslu itu kalau secara bahasa al-ghuslu itu namanya sailanul ma'i ala syai'. Mengalirkan air kepada sesuatu. Sesuatu itu adalah anggota badan. Ya. Ini yang biasa kita lakukan. Ya, yang kita biasa lakukan setiap hari itu mandi secara bahasa.
Ya, secara bahasa itu. Jadi kalau kita bersihkan piring, nah itu kan dialirkan air kepada suatu perkara, barang. Itu disebut juga mandi sebetulnya. Ya. Kalau mandi kita sama halnya dengan mencuci bahasanya secara bahasa. Ya. Jadi mandi yang sehari-hari itu bukan yang dimaksud dibahas pada kitab ini, dari al-ghuslu. Itu mandi yang mengucurkan atau mengalirkan air kepada sesuatu perkara. Mandiin motor, mandiin apa lagi? Karpet, nah, itu bahasanya mandi, mengalirkan air. Kemudian secara hukum ilmu syara, sailanu ala jami'il banani bin niyati, mengalirkan seluruh air mengalirkan air kepada seluruh badan, jami'il badani bin niyati, dengan niat. Jadi mandi yang sesungguhnya itu disertai dengan niat. Mungkin kalau bahasa kita yang masyhur itu mandinya mandi junub, ya, mandi junub. Ini nanti pembahasannya agak vulgar, Pak, ya. Karena kalau fikih itu harus jelas, ya. Kemudian suci, pembahasan daripada mandi ini yang kita sebut al-ghuslu dengan mendomahkan ghainnya, yang dimaksud mandi ini nanti ada 7 pembahasan. Yang pertama definisi mandi, ya, yang telah tadi sampaikan. Kemudian kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan mandi itu bisa wajib, ya. Jadi kalau mandi setiap hari yang kita kerjakan cuman mengalirkan air saja ke seluruh badan tapi tidak dengan niat, itu bukan mandi wajib namanya. Mandi membersihkan badan. Kemudian yang ketiga, bahasan tentang rukun-rukun mandi. Keempat, sunnah-sunnah mandi. Nanti sunnah juga ada sebelum, ada ketika mandi, kemudian ada sunnah sesudah mandi. Kemudian yang kelima, kemakruhan yang harus kita hindari dari mandi besar ini, dari mandi janabat atau mandi junub. Berarti harus dihindarkan atau dihindari, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, mandi sunnah. Nah, ini kan yang ini mandi wajib, nanti ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa aja? Kemudian syarat mandi. Ya, itu diantara pembahasan tentang al-ghuslu, toharoh yang kedua. Wala yajibu fauran wa in asa bisababihi, dan hukumnya tidak wajib bersegera mandi, ya, wa in asa bisababihi, walaupun orang ini setelah melakukan maksiat. Kalau kita diantaranya yang umum ini, ya, yang umum adalah berhubungan dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri, kemudian kita harus mandi junub, ya, mandi. Ini mandi wajib namanya setelah berhubungan diantaranya. Nah, apa itu nanti setelah berhubungan kemudian kita punya junub harus langsung mandi, atau nanti bisa dinantikan kemudian baru kita mandi? Ya, kalau jam 2 malam tengah malam, ya kan nggak mungkin kita langsung mandi junub, ya. Atas bawah mandinya. Ya, jadi kalau kejadiannya seperti itu tengah malam, ya, kita minta sama istri
kemudian kita dalam keadaan junub, apa harus segera mandi? Jadi hukumnya dijelaskan oleh guru kita Syekh Jainuddin Al-Baribari, wala yajibu, tidak wajib, ya, tidak wajib bersegera mandi, ya. Wa in aso bisa babi, walaupun yang melakukannya ini bermaksiat, contoh zina. Orang zina tengah malam misalnya, ya, apa dia harus wajib mandi langsung pada waktu itu? Nah, ini tidak wajib, walaupun dia melakukan maksiat, apalagi yang sudah halal. Jadi hukum mandinya itu wajib, walaupun dia berzina. Namun yang berzina ini kan tetap dosa, ya, dosanya dosa besar. Beda pembahasan itu. Mandinya tetap hukumnya wajib, walaupun dia bermaksiat seperti tadi. Bi khilafi najsin asabi bisababi. Berbeda kecuali kita mau melaksanakan ibadah. Mau menjelang subuh. Ya. Subuhnya sekarang 4:30, jam 4 baru beres. 10 menit lagi mau subuh. Nah, itu harus buru-buru mandi. Karena kita mau sholat, ya, mau ibadah. Wah, nanti aja lah, masih dingin, apalagi di puncak Bogor, ya. Aduh. Jam 6 aja masih dingin hawanya. Nah, itu kalau sudah azan, maksud azan segera bermandi, itu terkecuali, ya, karena akan segera melaksanakan ibadah. Bi khilafin najsin asa bisababi. Berbeda juga kalau kita punya najis, ya. Seperti misalnya kentut. Kalau kita junub, dalam keadaan junub, nah, kemudian kita dalam keadaan tidak punya wudu, maka segera mandi, ya, karena itu tadi, ya, alasannya untuk melaksanakan ibadah. Wal ashhur. Nah, itu yang dimaksudkan mandi ini, jadi mandi bukan sembarang mandi. Yang kita sebut-sebut itu mandi junub. Mandi ini hukumnya wajib, tapi tidak segera, kecuali kalau mendekati waktu ibadah. Itu bisa langsung mandi kemudian melaksanakan ibadah. Nah, kemudian bi khilafin najsin asa bisababi. Ini ada perbedaan di antara orang yang melaksanakan atau punya junub, ya, tidak bersegera mandi, berbeda dengan orang yang berdosa disebabkan najis tadi. Contohnya misalnya ada orang makan tikus. Nah, ini kan tidak wajar, dan ini hukumnya bermaksiat atau dosa. Ya, ada orang makan tikus. Nah, ini kalau orang seperti ini dia punya janabat atau punya junub, dia harus segera mandi. Ya, karena dia berdosa karena makan tikus tadi. Tikus kan najis, ya. Nah, itu maksudnya dia ketika makan tikus ini dia dalam keadaan najis. Itu harus bersegera, maksiatnya memakan tikus. Wa mujibuhu arba'atun ahaduha, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib atau mandi junub, arba'atun ada 4, ya. Jadi secara keseluruhan dalam kitab lain, diantaranya kitab Syafi'atun Najah, itu ada 9. Cuman dalam bahasan ilmu fikih kitab Fatmu'in diringkas menjadi 4. Karena ada yang bersamaan antara perempuan dengan laki-laki, ya. Nah, yang 9 ini diantaranya untuk perempuan ada 6 yang mewajibkan mandi besar.
atau mandi junub. Yang laki-laki ada 3. Untuk perempuan yang pertama keluar sperma, ini sama ya. Kemudian yang kedua bersetubuh, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, dan yang keenam meninggal dunia. Ini yang mandi wajib untuk perempuan. Untuk laki-laki 1 keluar sperma, kemudian yang kedua bersetubuh, yang ketiga meninggal dunia. Man kalau meninggal dunia ini mandinya dimandiin, nggak bisa mandi sendiri. Kalau mandi sendiri kitanya yang lari. Ya, jadi itu diantaranya hal-hal yang mewajibkan mandi junub, mandi wajib. Yang pertama dari musannif kitab Fathul Mu'in, khuruju manihi awalan. Khuruju mani awalan. Yang mewajibkan mandi wajib untuk laki-laki dan perempuan. Jadi berlaku untuk laki-laki perempuan adalah keluar sperma. Ini mohon maaf saya ya, ini agak vulgar, tapi ini harus dijelasin. Kalau enggak paham nanti. Insya Allah semua udah punya cucu ini. Udah paham lah ya, nggak usah saya jelaskan kalau terkait itunya. Wa yu'rafu bi ahadi khawasi salasi. Keluar air sperma atau yang disebut air mani ini walaupun tidak bersetubuh ya. Ini keluarnya walaupun tidak bersetubuh. Seperti apa? Mimpi ya. Mimpi tanpa dimau-mau. Nah, tengah malam mimpi. Nah, itu mimpinya keluar sperma. Itu wajib mandi. Kemudian seperti menghayal. Menghayal ya. Ini biasanya naudzubillah nanti terjadi biasanya di anak-anak muda ini yang harus kita, apalagi media sosial sekarang semakin vulgar juga ya. Iklan-iklan yang tidak sesuai, nah itu lewat begitu saja di media sosial. Kemudian yang ketiga diantaranya selain bersetubuh, onani, ya itu juga mewajibkan mandi besar kalau keluar air sperma atau air mani. Nah kemudian harus kita pahami yang dimaksud dengan khurujun itu keluar dari mana kemana, ya dari mana kemana kalau dari kemaluan kita nih laki-laki. Yang dimaksudkan keluar itu dari keluar ini kalau saya ibaratkan keluar rumah ya. Kalau dari kamar kemudian kita ke ruang tamu itu disebut keluar nggak? Kalau menurut kajian ini fikih ini, ya kita kaitkan dengan keluarnya sperma tadi. Kalau posisinya dari kamar ke ruang tamu itu nggak disebut keluar. Yang dimaksudkan keluar itu dari ruang tamu, pintu keluar, kita keluar tuh, keluar halaman, keluar rumah. Nah, ini kaitannya kalau dengan kemaluan kita nih ya. Ini saya contohkan. Ini pangkal, kalau keluarnya di sini, dari sini ke sini, ini nggak disebut keluar. Yang disebut keluar ini dari sini ke sini, ke posisi di sini. Ini keluar. Ya. Jadi air sperma yang keluar ke sini, inilah yang harus mewajibkan kita mandi wajib. Ya, itu yang dimaksud khuruju mani awalan. Nah, kemudian ini kan air mani ya, disebutnya sperma itu air mani. Bapak Ibu sekalian, di kelamin kita itu ada 4 cairan yang keluar yang harus kita pahami nih. Yang pertama air kencing. Nah itu udah nggak dibahas, itu pasti paham air kencing. Perbedaannya jauh dengan yang 3. Yang kedua ada yang sebut air madi. Ya, madi. Air madi. Yang ketiga ada air wadi. Air wadi.
Yang keempat tadi air mani. Madi, wadi, mani. Itu 3 cairan yang keluar dari kelamin. Nah, ya. Perbedaannya, kalau air madi itu, ya, air madi, M-A-D-I, madi ya. Air madi itu airnya putih, kemudian encer. Ya, encer, kemudian bening, ketika dia keluarnya itu ketika rendahnya syahwat. Ketika rendah syahwat itu keluar air. Namanya air madi. Ini keadaannya, air madi ini dia keluar dari seseorang yang sudah baligh. Yang sudah dewasa, sebut baligh, ya. Kemudian yang kedua air wadi. Wadi. W-A-D-I, wadi. Air wadi ini bentuknya cair, kemudian agak keruh. Putih dan kental. Ya, kental, keluarnya ini ketika habis capek. Kalau kecapean mikul barang berat, kemudian air keluar, ya, dari kemaluan, ciri-cirinya seperti tadi. Ini disebut air wadi. Ya, air wadi. Nah, air wadi ini kemudian keluarnya itu biasanya habis air kencing. Bisa jadi air ini keluar setelah air kencing. Jadi biasa kalau sudah kencing kemudian terasa habis itu kencing, kemudian ada lagi yang keluar itu nyusul. Ciri-cirinya kayak tadi. Nah, itu air wadi. Dan air wadi ini keluarnya tidak pandang usia. Jadi anak yang umur 7 tahun bisa saja keluar air wadi. Ya, jadi dia sebelum balik pun bisa keluar. Nah, kalau air mani, ya, saya jelasin nggak nih air mani? Udah jelas. Ya, itu nanti harus dibedakan juga. Ya. Air mani kata musannif ini punya diantaranya 3 ciri. Ya. Ini bi ahadi khawasi as-salasu. Pertama, min taladzuzin bi khurujihi. Min taladzuzin bi khurujihi. Air mani ini keluarnya enak. Enak apa keluar? Enak. Ya. Jadi air mani ini diantaranya keluarnya enak. Nah, kemudian yang kedua, au tadakkukin. Yang kedua keluarnya itu muncrat. Itu air mani. Ya. Kemudian aurihin ajibin. Kemudian ketiga aurihin. Yang ketiga itu cirinya air mani itu seperti adonan tepung baunya. Adonan ya, seperti bau adonan. Nah, ini diantara 3 ciri air mani. Jadi kita tentunya harus bisa membedakan antara 3 tadi ya, yang agak mirip-mirip namanya. Madi, wadi, mani. Air mani itu suci. Air wadi, madi, air kencing itu najis. Air kencing, madi dan wadi itu kalau kita mau sholat harus wudu lagi. Kalau air mani kita punya wudu tapi kita wajib mandi, ya. Gitu. Jadi perbedaan di antara keempat air ini yang keluar dari kelamin kita.
Nah, kemudian air mani ini kalau dia udah kering, dijelaskan di dalam kitab ini, kalau dia udah kering, dia seperti putihnya telur. Kalau udah kering ya. Wa biyadin baydin. Ini seperti jafan. Fa in fukidat hadhil khawasi fala guslah. Bagaimana kalau tidak ada ciri-ciri yang tadi ketiga tadi? Tidak ada semuanya. Ciri yang tiga berarti tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau ada salah satu dari tiga ini, entah itu keluarnya enak, ya, itu wajib mandi. Atau keluarnya muncrat, itu wajib mandi. Atau kalau mimpi, kalau mimpinya itu tidak taladzuz ya atau tazakuk tadi, kemudian tahu-tahu pas bangun ada cairan nih. Ada cairan di celana atau di sarung atau bahkan di lantai misalnya, ya, dispray lah kalau di kasur. Nah, itu kita mau ngecek apa ini air mani, air wadi atau air wadi. Kalau air mani tidak terasa taladzuz atau tidak muncrat, berarti nanti yang ciri terakhir yang kita lihat. Ya. Pertama, dia kalau kering warnanya seperti telur, putih telur. Ya. Kalau kita sendirian pastinya itu yang keluar dari kelamin kita. Tapi kalau kita rame-rame, misalnya kalau anak muda nih, barengan tidur, ada cairan seperti tadi. Ini kalau dia nanti takhayyur, dia nanti pilih-pilih. Dia mau menyatakan bahwa itu air mani saya atau temannya. Maka itu juga kalau meyakinkan, nah itu saya misalnya, berarti dia wajib mandi. Tapi kalau tidak meyakinkan dalam dirinya, tidak wajib mandi berarti. Ya. Karena bisa jadi yang dari keluar itu dari temannya. Kalau rame-rame ya. Jadi tiga ciri ini salah satunya saja ada, maka wajib mandi. Ya. Ini terkait tentang khuruju mani, keluar air mani. Ya. Fa in fuqidat hadhihi khawasi fala ghusla. Naam. Law syakka fi shay'in amaniyin huwa au madiyin takhayyara. Kalau keluarnya itu di antara yang keluar itu kita masih ragu, ya. Ini air mani atau ini air wadi atau air madi, ya. Maka kita tinggal milih. Kata musannif takhayyara, pilih saja. Kalau kamu menyatakan ini mani, berarti kamu wajib mandi besar atau mandi junub, mandi wajib. Tapi kalau kita menyatakan ini bukan, berarti tidak mandi, tidak wajib mandi junub. Fa in sa'a ja'alahu maniyan waqtasala aw madiyan wa ghaslu. Tawaddu walau ra'a. Ini maniyan mujaffafan fi nahwi sawbihi lazimahul ghusla wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu ma lam yahtamilu 'adatan qawluhu min ghairihi. Itu tadi gambarannya ya, kalau kita lagi rame-rame ada air yang keluar, itu punya siapa? Nah, tinggal kembali kepada keyakinannya. Itu entah itu punya saya atau punya orang lain, nah itu tinggal kembali kepada diri kita. Tapi kalau seperti tadi gambarannya, ini yang keluar nih air madi atau air mani, maka kita juga memilih, menetapkan dalam keyakinan diri kita, kalau itu mani maka kita wajib mandi, kalau bukan berarti tidak wajib mandi. Tuh. Bahasan yang pertama terkait tentang
hal yang mewajibkan mandi wajib. Ya, yang dimaksud mandi wajib ini mandi yang keluar karena ada sebab. Ya. Kalau mandi yang biasa kita lakukan, ini mandi hanya membersihkan tubuh atau anggota badan, yang itu juga merupakan kesunahan, ya, anjuran dari baginda Nabi SAW. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya. Di antara kebersihan itu adalah membersihkan anggota badan, ya. Baik itu dari kotoran, ya, ataupun dari yang lain. Tapi kalau ada sebab di antaranya keluar air mani, air sperma, baik laki-laki atau perempuan, ini yang mewajibkan kita mandi junub. Ya. Jadi sama, ya. Ciri-cirinya antara laki-laki dan perempuan tadi yang 3 itu sama, ya. Keluarnya taladzuz, ya. Kemudian muncrat dan warnanya itu agak keruh, ya. Baunya nggak enak. Nah, kalau dia sudah kering seperti putih telur. Ini, ya, yang harus kita pahami sehingga kita bisa membedakan ketiga air itu yang keluar dari kelamin, entah itu madi, wadi, ataupun air mani. Ya. Nah, ini nomor 1 dulu kita bahas. Insya Allah nanti berikutnya yang kedua. Nah, ini lebih vulgar lagi nanti yang kedua. Wasaniha dukhulu hasyafatin. Itu nomor 2 insya Allah ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat selalu kita semua, istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kajian kitab ini yang disampaikan oleh guru kita, Musannif Syekh Zainuddin Al-Baribari, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau fikih bahasannya, kalau pas bahasan kayak gini memang vulgar. Apalagi guru saya tuh dulu, kalau dulu waktu mondoknya itu apa namanya bahasanya, santri kalong, ya. Nah, itu disebutkan sampai menyebutkan alat kelamin perempuan sama laki-laki. Memang harus begitu. Ya. Oke, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Haji atau diskusi pada pagi hari, pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mendapat wawasan, ya, baik saya yang menyampaikan dari jamaah sekalian ataupun dari bahasan yang kita jelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat adanya dan bisa menjadi bekal untuk ibadah kita dalam rangka menjaga dan kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.